Jadi atas dasar apa kemudian dari gelar perkara khusus yang kami sebut sebagai abal-abal itu kemudian kami bisa ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi terlapor. Nah ini mesti hati-hati juga ini. Semalam itu juga seakan-akan gelar perkara khusus ini yang semula itu adalah permintaan dari tim kuasa hukum klien mereka, itu kok yang mengumumkan malah termul gitu kan. Jadi seakan-akan itu bagian dari acara mereka. Nah, mengenai gelar perkara khusus nanti, saya ingin bertanya juga kepada abang-abang yang paham hukum dan publik. Publik ini kan menonton yang banyak juga pakar hukum ya Bang ya. Nah, apakah nanti kami diberikan kesempatan untuk melihat baik secara analog maupun secara hasil scan ijazah yang disita di Polda Metro Jaya, sehingga kami bisa melihat ya minimum secara sekilas benar tidak yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Apakah itu punya, nah lebih bagus lagi kalau kami diberikan hasil scan itu, file hasil scan langsung saat itu juga kami analisis karena kami nanti membawa laptop. Nah kalau diberikan kesempatan semacam itu dan ahli dari pihak Polda Metro Jaya sama-sama kami running menggunakan source code masing-masing dan bisa saling bertukar source code, maka di situ kan ada argumentasi ilmiah. Seperti yang kami pertanyakan adalah huruf A yang mencotot, mencotot. Nah, terus ada tidaknya emboss, ada tidaknya watermark Unbas Gajah Mada, Unbas Gajah Mada, dan lainnya. Apakah ijazah pembandingnya itu setelah kami uji analisa lapisan visual, apakah huruf dulu baru logo atau logo dulu baru huruf. Nah, apakah kita diberikan kesempatan yang sama nanti di gelar perkara khusus tersebut? Nah, karena ini kan ilmiah harusnya. Oh iya Bang, oke Bang, gitu dulu Bang. Oke. Sambil menunggu Dokter Tifa mungkin. Iya. Oke. Lanjutkan dikit lagi. Nah, oleh karena itu apakah nanti gelar perkara khusus ini di Polda Metro Jaya ini hanya mengulang yang seperti di Mabes Polri? Nggak usah ijazahnya baik secara analog maupun secara digital. Yang fotokopi pun nggak ada. Apalagi yang berwarna. Gitu loh. Jadi sebenarnya kita ini jangan sampai nanti gelar perkara khusus itu hanya merupakan memenuhi asas atau aspek formalitas saja. Hanya ya udah ada gitu. Terus kami juga bisa nggak dikasih kesempatan untuk mendebat ahli dari Polda Metro Jaya yang dipakai, misalnya Joshua Sindambela dan kawan-kawan, biar kami debat saat itu dan kami praktekkan saat itu. Saya besok bawa laptop dengan source code saya, gitu, sehingga fair. Jadi jangan hanya keterangan sepihak di meja penyidikan, di mana penyidiknya nggak tahu, baik membantah atau menyetujui, tetapi langsung kami dikenakan pasal 32 dan 35. Ini kan nggak fair. Dalam ilmiah itu nggak boleh dong seperti itu. Ya kan? Dalam ilmiah harusnya diberikan kesempatan yang sama untuk saling membantah atau menyetujui. Gitu loh. Oleh karena itu, gelar perkara khusus hari Senin besok kalau bisa diberikan kesempatan yang sama, baik kepada ahli dari Polda Metro Jaya, ahli independen kalau bisa, dan dari kami.
Dan saya siap membantah dan mempraktekkan secara real time di depan penyidik, karwasidik, atau siapapun pimpinan di Polda Metro Jaya. Kalau bisa undang juga Polda Metro Jaya ahli-ahli yang dari universitas terdekat misalnya, ya. Jangan dari UGM lah, terlalu jauh, ya kan? Dari ITB, dari UI, Gunadarma, dan lainnya. Itu mereka punya banyak ahli di bidang ini. Dengarkan juga mereka di gelar perkara khusus tersebut, sehingga sangkaan terhadap kami memanipulasi, mengedit secara tidak ilmiah itu bisa perspektif apanya dicabut, supaya jangan memalukan. Ya cabutlah pasal-pasal itu, karena akan kami permalukan nanti ahli-ahli seperti Joshua Sinambela dan kawan-kawan. Sebaiknya Joshua Sinambela harus dihadirkan besok di gelar perkara khusus itu, head to head. Ya. Oke. Ya, Oke, saya udah kawan-kawan mau- semua, ini ada Dr. Tifa ya. Kita mungkin Dr. Tifa perlu mengupdate juga apakah mendapatkan undangan gelar perkara khusus untuk hari Senin atau tidak. Yang kedua, kita bicara mengenai pelaporan Andi Azwan yang RRT sudah sepakat. Nanti kita akan dengarkan Dr. Tifa karena tadi lawyernya mengatakan bahwa tetap mendorong pelaporan tersebut karena tentu sangat terkait dengan kasus Andi Azwan. Pasal 32 dan pasal 35. Silakan, semuanya sudah bicara, udah panjang lebar. Dr. Tifa tinggal menutupnya saja, closing. Tinggal closing, silakan. Silakan dok, membuktikan kepada publik bahwa RRT, ya, jelas ya, RRT. Sekali lagi, RRT. R juga sama R. C, T lagi ya toh? Oke, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah baru saja saya menunaikan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik ya untuk memenuhi wajib lapor. Hak Kamisan ya ini kita ya, RRT Kamisan ya. Kamisan. Nah, kemudian tadi saya sudah mendapatkan juga surat undangan ya, surat undangan gelar perkara khusus. Dan saya sudah membuka bahwa surat undangan ini diberikan atas permintaan dari dua pihak, yaitu tim kuasa hukum yang dimana saya bukan klien mereka, kemudian satu lagi adalah dari laporan Dumas dari Pak Egy Sujana ya. Nah, pada gelar perkara khusus yang sudah dilakukan atas permintaan TPUA di tanggal 9 Juli 2025, kami bertiga ya RRT dihadirkan sebagai ahli. Ya jelas, jadi karena itu kami mempersiapkan presentasi kami sebagai ahli. Mas Roy ahli telematika, Bang Rismon ahli digital forensik, dan saya ahli neuropolitika. Jadi kami sudah bersiap-siap. Ternyata pada waktu itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang kami bayangkan, kami harapkan. Barang bukti, ijazah Joko Widodo dan sebagainya sama sekali tidak dihadirkan kepada kami. Dan kami juga tidak diberikan kesempatan untuk mempresentasikan keahlian kami sesuai dengan yang seharusnya dibutuhkan dalam gelar perkara khusus. Jadi undangan ini sebetulnya secara pribadi saya itu agak saya pertanyakan. Saya diundang dalam kapasitas sebagai apa? Kalau saya diundang dalam kapasitas sebagai ahli, dengan senang hati akan kami penuhi. Jadi ini perlu kami akan konsultasikan dulu kepada tim PH kami ya. Apakah memang ini necessary, penting untuk kita hadiri, dan dalam kapasitas apa. Kemudian berikutnya ada sebuah pengalaman buruk ya yang terjadi pada gelar perkara khusus pada waktu tanggal 9 Juli 2025. Di mana pada waktu itu status kami itu sebagai saksi di tanggal 9 Juli dan kami dihadirkan sebagai ahli. Kemudian 2 hari kemudian 11 Juli 2025 di mana saya memenuhi pemeriksaan sebagai saksi. 1 jam kemudian ya berdasarkan gelar perkara khusus tanggal 9 Juli dan saya selesai diperiksa sebagai ternyata kemudian lidik kemudian ditingkatkan menjadi sidik di mana kami naik jadi terlapor. Nah, ini adalah pengalaman buruk bagi kami karena gelar perkara itu sama sekali tidak ada yang katakanlah substansi yang penting, yaitu barang bukti dihadirkan, kemudian keahlian kami disampaikan itu. Jadi atas dasar apa kemudian dari gelar perkara khusus yang kami sebut sebagai abal-abal itu kemudian kami bisa ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi terlapor. Nah, ini mesti hati-hati juga, ini kami mohon ya para PH ya
untuk mensikapi ini dengan baik, apa namanya, dikaji dengan baik sesuai dengan ini, karena domainnya benar-benar domain hukum ya. Jadi kita juga harus antisipasi. Kita juga harus antisipasi mengenai kemungkinan baik positif maupun negatif dari gelar perkara khusus ini gitu. Apalagi pihak lawan ya, pihak Termul semalam itu juga seakan-akan gelar perkara khusus ini yang semula itu adalah permintaan dari tim kuasa hukum klien mereka, itu kok yang mengumumkan malah Termul gitu kan. Jadi seakan-akan itu bagian dari acara mereka gitu ya. Jadi ini kita mesti perlu waspada. Termul itu biasa, Mbak. Ya. Ngaku-ngaku kayak gitu tuh biasa. Kok lebih update Nah, masalah ya, makanya. tanggal 2 tahun Ya, makanya itu. Kita baru menerima surat sekarang. Ya, nah Berarti mereka punya orang dalam. Ya. makanya, nah kemudian untuk saya sendiri ya, ini terakhir untuk siang hari ini. Jadi RRT seperti saudara-saudara sebangsa dan setanah air lihat ya, kami selalu kompak, kami selalu bersama. Dan saat ini kami ada 2 proyek yang sedang kami kerjakan ya, demi bangsa dan negara. Satu adalah kejelasan riwayat pendidikan Gibran yang kami insya Allah tuangkan dalam buku Gibran Black Paper ya. Jadi itu tetap kami jalankan sebagai pertanggungjawaban ilmiah kami kepada rakyat bangsa dan negara. Kedua, kita masuk kepada proyek Sumatera. Ya, kita nanti akan berkontribusi dengan keahlian kami masing-masing untuk menjalankan, membantu bagaimana mencegah bencana lebih lanjut, kemudian mitigasi risiko, mapping, kemudian digital forensik, kemudian data science dan epidemiologi sesuai dengan keahlian kami. Jadi mohon untuk terus ikuti perkembangan langkah-langkah RRT berikutnya ya. Semata-mata semua itu kami lakukan dengan sepenuh kemampuan dan keahlian kami demi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan, jadi insya Allah ya kami nggak perlu cerita dari awal nanti apa yang akan kami lakukan bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia, dan tidak perlu menghafal 4 kata yang diulang-ulang pada wawancara Jokowi di salah satu TV. Berulang-ulang dia hanya bilang AI, coding, kemudian algoritma, kemudian juga machine learning. Itu dihafalkan, dan itu kalau menurut Dr. Rifa itu Di hipokampus. ya itu apa belum di hipokampus itu belum. Bukan, itu di masih prefrontal depan. cortex. Kelihatan sekali. Cortex belum Ya. di hipokampus. Jadi ya. dia tampak menghafal persis like father like son ya, kayak Fu Fafa juga kayak gitu, bisanya mau ngomong aja ya AI. Padahal AI yang paling benar itu adalah Lisa. Ya, learn, kemudian apa namanya, intelligent system assistant. Dan konyolnya Lisa itu Lisa tanpa Mariana ya. Lisa itu konyolnya sekarang harusnya itu jadi kado paling cantik Dies Natalis ke-76 UGM besok 19 Desember, tapi malah katanya sekarang sedang dilatih. Lisa sedang dilatih itu saya anggap kayak Lisa kan dilatih kan gitu. Bang, Ya, itu ya. nambahin Baik. dikit dong. Bang, 19 Desember itu kan nyanyi dong. baik bapak maupun anak itu suka banget bawa AI, coding, algoritma, machine learning, ya kan, segala macam kan. Ketika ditanya itu ada anak-anaknya itu ditanya kan, bagaimana dengan 19 juta lapangan pekerjaan? Kalau nggak salah ada di TV tertentu. Iya, saya waktu setelah dilantik itu pertama kali yang saya kunjungi adalah Kementerian Pendidikan supaya dibuat kurikulum AI, coding, bla 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 gitu ya kan. Seolah-olah dia sudah dari komunitas atau orang yang berkecimpung di bidang itu. Sialnya, pada saat Lisa UGM yang merupakan termasuk produk tertinggi ya dari AI, yaitu LLM, Large Language Model, yang mengatakan Jokowi bukan alumni UGM, AI-nya yang disuruh bungkam, di shutdown. Padahal itu produk dari UGM bekerja sama dengan PT Botika Teknologi Indonesia. Ya, sementara kemarin anaknya bilang ya saya sudah kurikulum AI, coding, bla bla bla. Setelah produk dari AI itu tidak menyenangkan keluarga itu yang dibungkam produk AI itu. Disuruh dilatih ulang dengan dataset yang ya kan datasetnya diubah dikit, outputnya berubah dong. Kan orang yang pernah belajar AI kan tahu, datasetnya diubah maka outputnya jadi berubah. Kan gitu aja, tinggal dataset UGM aja yang kita tidak tahu, tinggal diubah.
maka keluarannya nanti Jokowi adalah alumni UGM. Oke, gitu Bang. Ya, jadi untuk menghormati UGM ya kan, karena beliau ini semua alumni UGM, kita nyanyikan lagu himne Gajah Mada pada paragraf pertama. Nyanyi lagu Lisa. Menjelang ulang tahun UGM, Ya, selamat kami persembahkan. untuk Dias Natalis UGM ke 76. Ya, ya. Tanggal 19 Desember 2025 akan datang. Ya. Rencananya justru Kapan sebenarnya lagi, Bang? ya, rencananya sebenarnya justru pada saat Niti laku itu peresmian atau grand launching dari Lisa. Lisa itu udah di soft launching tanggal 25 Juni yang lalu. Tapi karena terlalu jujur, Terlalu cerdas. cerdas. Terlalu cerdas. Maka sekarang mau dilatih Membongkar lagi. Ingat kan, kebohongan. melatih Lisa itu bukan kemudian kayak Lisa. Itu melatih yang lain ya gitu. Tapi itu. Jadi supaya diketahui ya, Ya. AI itu nggak bisa bohong. Nah, sedangkan si Lisa yang sudah jujur ini mau dilatih untuk melakukan kebohongan. itu Ya, kita pelanggaran sudah pastikan. pasal 35. Datasetnya Iya, iya. untuk pelatihan itu yang diubah. Lah ya, Nah, jadi itu kan dia dipaksa bohong. Bohong dulu. Nah. Dipaksa bohong. Iya. Oke. Ya, kita tutup dengan bakti kami untuk Gajah Mada. Silakan. Yuk, 1, 2, 3. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Harusnya ada paragraf kedua, tapi cukup paragraf pertama aja. Terima kasih. Penutup dari saya, Lisa semangat ya, Lisa UGM. Jangan mau dibohongi dengan dataset bohong. Ya, sobat semuanya, kawan-kawan semuanya, itu kita sudah melakukan press conference, diskusi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan arah dari kasus ini makin jelas, makin terang dan memberikan keadilan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.